Halo, bertemu lagi dengan Afwin SW. Kali ini saya mau membahas tentang metode pembelajaran BIPA. Karena banyak sekali orang yang bertanya tentang metode pembelajaran BIPA, media, dan lain-lain. Nah, metode pembelajaran ini ada banyak sekali. Namun, kalau difokuskan ke metode pembelajaran BIPA itu apa saja yang cocok begitu? Nah, di sini saya merekomendasikan satu metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran BIPA. Dan saya pikir banyak orang yang menggunakan metode ini juga dalam pembelajaran BIPA. Nah, metode apa itu? Ini dia. Nama metode itu adalah genre-based approach atau dalam bahasa Indonesia disebut metode pembelajaran berbasis teks atau pendekatan berbasis teks begitu. Di sini ada 4 tahap. Dan itu harus disesuaikan dengan keterampilan berbahasanya. Dalam pembelajaran bahasa apapun selalu ada 4 keterampilan berbahasa. Yakni ada keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Keempat-empatnya ini harus ada ketika kita menggunakan metode pembelajaran berbasis teks atau genre-based approach ini. Keempat-empatnya bisa terwadai di situ. Nah, cara membaginya bagaimana itu ya? Begini, genre-based approach ini punya 4 tahap. Tahap yang pertama adalah building knowledge of the text atau biasanya orang secara gampang saja menyebutnya BKOF gitu. BKOF adalah building knowledge of text atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembangunan konteks. Nah, pembangunan konteks ini bisa dimasukkan dalam keterampilan menyimak, bisa juga dimasukkan ke dalam keterampilan membaca. Tapi kalau saya lebih menyarankan untuk memasukkan ke dalam menyimak. Nah, pada saat pembelajaran di keterampilan menyimak dan membaca itu kan masih proses reseptif ya, proses menerima informasi, proses menerima ilmu begitu. Kalau misal kita langsung memilih bahwa di BKOF ini kita langsung memilih menyimak saja. Nah, di situ kita bisa memberikan audio atau bahan simakan. Kita minta pembelajar BIPA untuk menyimak, kemudian kita beri soal tentang simakan itu. Atau kita tanya mereka tentang isi simakan itu, memastikan bahwa mereka paham dengan apa yang mereka simak begitu. Nah, karena namanya saja masih pembangunan konteks ya. Jadi saya perlu memastikan bahwa di sini kan bernama building knowledge of text. Teks itu tidak melulu berupa paragraf, kalimat, tidak. Teks itu bermacam-macam. Jadi bahan simakan pun bisa disebut sebagai teks begitu. Satu kata pun bisa disebut sebagai teks begitu. Yang penting mengandung informasi yang jelas begitu. Nah, di keterampilan menyimak ini mereka sudah membangun konteks dari bahan simakan, membangun informasi, membangun pengetahuan dari bahan simakan. Kemudian kita lanjutkan ke step kedua. Step kedua adalah modeling of text atau dalam bahasa Indonesia pemodelan. Pemodelan ini biasanya berada pada keterampilan membaca. Nah, di keterampilan membaca ini kenapa kok disebut modeling of text? Kenapa disebut pemodelan? Karena ketika kita mengajak pembelajar BIPA untuk membaca, pembelajar itu langsung menghadapi satu teks dan di situ mereka akan proses membaca. Nah, ketika membaca, mereka bisa melihat bagaimana bahasanya, apa yang sedang dibahas, bagaimana bentuk teksnya seperti itu. Itu sebabnya di bagian kedua ini disebut pemodelan begitu, karena mereka langsung melihat contoh begitu ya, contoh berupa teks. Nah, ketiga adalah joint construction of text atau pembangunan teks secara bersama. Nah, pada tahap joint construction ini biasanya berada pada keterampilan menulis. Saya beri contoh pada tahap 1 dan tahap 2 ketika building knowledge of text dan pemodelan of text. Itu kan pengajar lebih banyak menjelaskan terkait dengan
apa yang disimak, terkait dengan apa yang dibaca. Jadi di situ benar-benar pembelajar masih membentuk pengetahuan begitu, dan disitulah kesempatan pengajar untuk menjelaskan begitu. Nah, tapi pada tahap ketiga ini, di tahap joint construction of text ini, pengajar bisa mengajak pembelajar untuk praktik bersama-sama. Nah, tadi saya bilang kalau di tahap ketiga ini biasanya berada pada tahap keterampilan menulis. Pengajar bisa mengajak pembelajar untuk praktik bersama-sama menulis. Praktik bersama-sama misalnya text recount tentang jalan-jalan. Nah, di situ pengajar bisa menulis di papan tulis, atau kalau misal kelasnya online daring juga bisa dengan menggunakan media lain. Jadi menulis bersama-sama. Membuat satu teks bersama-sama pengajar dan pembelajar. Misal kalimat pertama itu pengajar. Misalnya tahun lalu saya pergi berlibur ke Indonesia. Kemudian pengajar meminta pembelajar untuk melanjutkan. Misal ada satu pembelajar berkata, saya jalan-jalan ke Pulau Bali. Ada pembelajar yang lain. Di sana saya tinggal di hotel ini. Saya melakukan ini. Nah, jadi bersama-sama membuat teks itu. Itu sebabnya ini disebut sebagai joint construction of text atau pembangunan teks secara bersama-sama begitu. Nah, ketika mereka diajak untuk membuat teks bersama-sama, itu juga akan menaikkan level percaya diri mereka begitu. Dan mereka akan merasa, oh oke, saya bisa membuat teks ini. Oh oke, ternyata cara membuat teks ini mudah ya. Seperti itu. Baru kemudian kita minta mereka untuk praktik menulis sendiri. Begitu. Kita lanjut ke step keempat. Pada tahap keempat ini disebut independent construction of text atau pembangunan teks secara mandiri. Nah, di sini biasanya berada pada keterampilan berbicara. Setelah mereka sudah praktik menulis, berarti kan mereka sudah menuangkan ide mereka dengan bahasa Indonesia berupa tulisan ya. Berarti kan ide mereka itu sudah kokoh begitu ya. Setelah itu baru kita berada di tahap keempat ini, independent construction of text. Kita minta mereka untuk praktik berbicara. Nah, jadi di sini masuk akal jika kita meminta mereka untuk berbicara secara keseluruhan. Maksudnya berbicara sesuai dengan topik dan mereka akan percaya diri untuk berbicara begitu. Karena mereka sudah melewati step-step sebelumnya. Baru kemudian di step keempat ini mereka akan dengan percaya diri praktik berbicara dengan lancar atau dengan sebagus-bagusnya mereka mencoba lah begitu. Itu sebabnya saya juga merekomendasikan pengajar BIPA untuk menggunakan genre based approach atau metode pembelajaran berbasis teks ini untuk pengajaran BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Begitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.